Bisa minta tolong Pak Raples untuk membacakan bagi kita semua Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Terima kasih. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupannya. Dimanapun dia berada, kapanpun dan bagaimanapun sikonnya. Hari ini kita membahas tema hamba Tuhan adalah pelayan sejati dan taat pada perintahnya. Kata taat selalu saudara kembar dengan setia, ya, saudaraku. Jadi kalau orang yang taat pasti setia, orang yang setia pasti taat. Terminologi budak atau hamba, ya slaves kalau bahasa Inggrisnya, dikenal pertama kali di Kejadian 12 ketika Abraham mau Abram, waktu itu masih Abram namanya, ingin menipu Firaun waktu itu ya, karena Firaun naksir istrinya. Ya, maka Firaun memberikan hadiah macam-macam. Salah satu diantaranya budak-budak laki-laki yang disebut Eved dalam bahasa Hebrew, dan budak perempuan disebut Sibka. Di dalamnya juga ada pelayan-pelayan yang laki-laki disebut Pak Apadim, dan Usai Pakot untuk pelayan perempuan. Hamba dan budak mempunyai terminologi tugas yang sama, melayani, walaupun kadang-kadang untuk melayani bisa saja dia kehilangan nyawanya. Saudaraku yang kekasih. Kejadian 16 ayat 2, Hagar diminta oleh Sarai supaya melahirkan keturunan bagi Abram. Ya. Tapi ketika dia mulai mengandung saja dia sudah mengejek Sarai. Ya, Sarai. Lalu Sarai marah. Ya, lalu mengusir dia. Dan dia memanggil Hagar bukan lagi Sibka, pelayan, tapi dia panggil amah, bahasa kasarnya orang Hebrew, untuk seorang budak. Ya. Sebenarnya ada hal yang positif di situ. Ketika Hagar diusir, dia menjadi budak yang merdeka, saudaraku yang kekasih. Dia melahirkan anak yang disebut Ismail, yang diberi gelar Pere, artinya keledai liar. Memang kadang-kadang kita selalu negatif thinking dalam pengertian keledai liar. Saudara tahu kalau keledai liar itu keledai yang tidak pernah ditunggangi. Ketika Yesus dieluk-elukan, ya, dia menaikin keledai yang belum ditunggangi, saudaraku yang kekasih. Pere, ya. Sedangkan kita tahu anak Lea, Isakar, diberi gelar Pere, juga keledai liar. Dalam terminologi ini, mari kita melihat sisi yang positif dan sisi yang negatif. Jadi kata Pere sebenarnya juga gelar berkah bagi seseorang. Ismail keturunannya tidak direpresentatifkan sebagai orang Arab atau yang beragama Islam. Mari kita sedikit kritisi ya turunan hamba yang satu ini. Ya, saudaraku kasih. Misalnya Bani Yetur itu Pea, itu Rea,
sudah dilayani Yesus ya pada abad pertama ketika Yesus datang. Bahkan Bani Nebayot Nabatea sudah jadi Kristen sejak abad pertama, saudaraku. Rasul Paulus sendiri dimuridkan di wilayah Arab, yaitu di Damaskus dan Haran. Pada abad keempat, saudaraku, kerajaan Arab Kristen dari Banu Ghassan di utara, semenanjung Arab, kerajaan Ira, Hirta dari suku Tanuk, timur laut dari semenanjung Arab, lalu kerajaan Imsar di Yaman Selatan, yang nantinya melahirkan pergerakan Kristen Ortodoks Syria, saudaraku yang terkasih, dan komunitas Kristen Arab di Najran, pesisir barat semenanjung Arab, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menjadi agen-agen Kristus di wilayah Arab. Ya, sampai abad keempat, saudaraku, perkembangan kekristenan menjadi kerajaan, saudaraku. Sedangkan di masyarakat jauh dari Israel, Yehuda, tidak ada kerajaan Kristen, ya saudaraku. Galatia 4 ayat 21-31, Paulus menempatkan Hagar sebagai lambang dari perjanjian Sinai, saudaraku. Salah satu dari 7 gunung yang katakanlah tanda kutip dikuduskan atau dikeramatkan. Dan simbol dari Yerusalem yang sekarang. Kalau kita baca buku Rabbi Jonathan Sacks, bagus bukunya, yang berjudul Not in God's Name. Ya, Not in God's Name. Bahas banyak tentang hal ini. Boleh dibeli atau dipelajari ya. Supaya kita lebih terbuka terhadap keturunan Ismail yang juga diberkati Jehovah, ya, diberkati Adonai, saudaraku yang kekasih. Bagaimana mungkin kita mengatakan mengasihi Tuhan kalau tidak berimplementasi mengasihi sesama dan musuh? Bahkan Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, saudara. Imam besar di Bait Allah ada bernama Ismail bin Elisa HaKohen. Jadi orang Yahudi sendiri tidak terlalu alergi tentang kata-kata Ismail, walaupun dalam perjalanan bangsanya terjadi persentuhan peperangan di antara mereka. Efet atau budak, pernya afat, abdah, dalam konteks pekerjaan menjadi unsur serapan bahasa Arab, menjadi apoda, ya, yang di Indonesia kan menjadi ibadah. Jadi sebenarnya ketika kita ke gereja hari Sabat, hari Minggu, kita beribadah, kita memposisikan diri sebagai hamba di depan Tuhan. Kalau bahasa Indonesia berbakti, walaupun tidak ada hubungannya dengan nama saya, saudaraku. Ya, berbakti, beribadah, berarti saudara memposisikan, ya, saudara sebagai hamba dan Tuhan yang ada menjadi sentrum atau center seremoni dari peribadahan kita. Dalam perjanjian baru, efet disebut doulos. Ya, bisa berarti budak yang milik seseorang atau budak yang milik sesamanya. Pada Matius 8 ayat 9, banyak ya ayat-ayat yang mendukung hal ini. Sering juga disebut hamba-hamba yang berbakti kepada Allah, Kisah Rasul 2 ayat 18, Roma 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 10. Bahkan malaikat sendiri disebut hamba, yaitu sundulos, ya. Bahkan kadang-kadang terminologi hamba dipakai juga dalam dosa. Kita adalah hamba-hamba dosa. Yohanes 8 ayat 39. Ada juga kebejatan, 2 Petrus 2 ayat 19. Yesus sendiri sering disebut sebagai hamba yang muda, hopais, ya.
pada Matius 12 ayat 18. Ya. Jadi dalam status kenosis mengosongkan dirinya, dia sebagai hopais, saudaraku yang kekasih. Ini sedikit bicara background historis dari kata hamba. Ada juga istilah Yunaninya oiketes, hamba rumah. Pada Lukas 16 ayat 13, ya kalau dia perempuan disebut paidiskes, kalau oiketes itu dalam jenis kelamin laki-laki. Ada juga disebut hoperetes atau pelayan, juga pengertiannya juga petugas pengadilan atau pelayan rumah. Ada kadang-kadang disebut juga terhapon pada Ibrani 13 ayat 5 atau disebut bawahan atau padiagogos sebagai pengasuh anak bagi yang tuannya sehingga dewasa, yang sering disebut dalam terminologi Arab ibu susu. Jadi ada ibu kandung, ada ibu susu. Paidagogos. Budak terjadi biasanya ada 8, 7 diantaranya sebab utama. Yang pertama karena ditawan sebagai tawanan, kedua dibeli, jual beli. Ya, pada masa Abraham harganya 30-40 sikal, pada kerajaan Media Persia ya itu harganya sudah 60 sikal. Lalu lahir di rumah tuannya. Jadi kalau ada budak melahirkan di rumah tuannya, otomatis dia jadi budak. Ya. Yang keempat sebagai ganti rugi. Ya, ganti rugi. Juga tak mampu bayar hutang sehingga dia memperbudak dirinya. Lalu yang keenam yaitu karena penculikan pada masa itu, ya, penculikan. Dan yang ketujuh adalah atas kemauannya sendiri. Dalam bahasa alegoriknya, Israel sering disebut sebagai hamba Allah, ya, Isra dan El, ya, bangsa pilihan Allah. Jadi dalam konteks alegorisme itu sebagai hamba Allah. Saudara yang kekasih, saya kira kita di tempat ini sangat paham pengertian hamba. Yang jadi masalah bagaimana kita memposisikan sebagai hamba. Saya berapa kali bertemu seseorang marah dengan menyebutkan nama, saya kan hamba Tuhan. Saudaraku, dengan bangganya dia menunjukkan ekspresi, ya, ketersinggungannya dan merasa posisi hamba Tuhan atau hamba Allah itu sebagai suatu terminologi yang harus dihargai. Melupakan esensi dasar dari seorang budak, slaves, doulos, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya hak, yang adalah punya kewajiban saja, saudaraku yang kekasih. Mari kita yang ada di ruangan Zoom ini menyadari tentang hamba, ya. Status kita ada 2, sebagai anak raja, anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ditebus menjadi tebusan Tuhan. Ketika dia berkata tetelestai di kayu salib, artinya sudah selesai penebusannya. Berlakulah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerinakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Dengan negatifnya, kalau tidak percaya akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun ini sering jadi perdebatan di ahli teolog tentang unlimited dan limited, ya menurut saya itu karena pemikiran yang dangkal, ya, tentang pemahaman ketika Tuhan yang berbicara, saudaraku, sebagai hopais, ya, hopais. Kita mengalami perubahan yang mendasar ketika dia sudah naik surga, ya, 50 hari kemudian, ya, 40 hari dia di bumi, berselang 10 hari Pentakosta, Kisah Rasul 2. Kita dapat membaca dengan jelas, saudaraku.
hamba Tuhan mengandung implementasi adalah respon aktif kita ketika kita sudah menerima keselamatan. Saudaraku yang kekasih. Lagu sekolah minggu yang berkata demikian, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Dalam konteks, ya saudara sudah ditebus Tuhan, saudara anak raja. Tapi dalam konteks manusia-manusia yang berutang, seperti Rasul Paulus katakan, ya, saudara adalah hamba-hamba yang setiawan, yang taat melakukan perintah Tuhan. Yesus berkata, jika kamu tidak memikul salib, kau tidak layak bagi saudaraku kekasih. Salib dalam terminologi spiritual, bukan via dolorosa, ya, pikul-pikul salib, ya, keliling-keliling untuk menunjukkan kita seperti Yesus pada masanya. Sedangkan pada masanya pun Yesus nggak mampu kok pikul salib kayunya ini. Ya, mesti dibantu kan? Jadi salib yang dimaksud bukan salib dalam arti physically. Nah, ketika saudara mengatakan to serve Christ, ya, setiap mereka yang mahasiswa teologi ya, pasti belajar tentang servant leadership. Kepemimpinan yang menghamba, kepemimpinan yang melayani. Kalau saya dalam satu dialog dengan yang melatih di mahasiswa Dr. Rachel waktu itu, saya bilang undercover leadership. Seperti yang dibacakan tadi di Lukas pasal 17. Ya, ayat 10. Ya, ayat 10. Kami ini hamba-hamba yang tidak ada berguna, ya. Lakukan itu ketika saudara melakukan pekerjaan sebesar apapun, ya. Karena yang mengerjakannya sebenarnya saudara, bukan saudara. Saudara adalah alat kecil di tangan Tuhan. Ya. Saudara adalah lumpur dan tanah liat di tangan penjuna. Saudaraku yang kekasih. Tapi seringkali saya bersentuhan dengan banyak hamba Tuhan yang tersinggung tentang banyak hal, ya, sehingga akhirnya pelayanan terbengkalai. Contoh yang real, begitu banyak murtadin yang dari Jawa Barat ini, ya, kalau kita lihat penuaian besar, dari pengakuan mereka aja ada 3.000 sampai 6.000 sehari, saudaraku. 3.000 sampai 6.000. Mereka meninggalkan harta bendanya, diusir dari kampungnya sehingga asetnya jadi pasif. Lari mereka. Paling banyak Kepala Langun, Kabupaten Cianjur, saudaraku. Ketika mereka mati, ada 16 denominasi gereja di sana, saudaraku. Dia tidak mau mengurusnya. Bayangkan saudaraku yang kekasih, untuk mati pun mereka masih berdoa supaya ada TPU. Mari saudaraku yang kekasih, sebagai hamba yang setiawan, yang taat, saudaraku yang kekasih. Kita bukan hanya bergumul tentang doktrin dan dogma yang seringkali memisahkan kita. Seringkali memisahkan kita karena kita tidak paham dengan jelas, seperti Yesus katakan, kenapa kamu sesat? Karena kamu tidak mengerti kebenaran kitab suci dan kuasa Allah. Dua sisi, saudaraku. Ya. Begitu penekanannya yang ke satu sisi, penekanan ke sisi yang lain, maka akan lahirlah keliru monologi. Ya. Keliru yang secara perlahan tapi pasti membuat Anda tersesat. Kita tersesat. Sehingga seringkali kita bangga menyebut kita sebagai hamba Tuhan. Tapi tugas seorang hamba tidak pernah kita lakukan. Ketika kita memperhamba diri kita kepada Tuhan, itu adalah tindakan pilihan saudara
menyikapi penembusan yang dia sudah lakukan bagimu dan bagi saya, bagi kita semua, bagi mereka yang akan kita beritakan kelak, seperti doa Tuhan Yesus pada Yohanes 17 yang terus sampai saat ini. Bagaimana mungkin kita mengerti kebenaran yang sejati kalau tidak memahami kebenaran firman Tuhan, ya, yang sejati? Bagaimana mungkin saya mengasihi kalau saya tidak memiliki kasih? Bahasa kasih di dalam Alkitab selalu bicara agape. Karena itu Petrus disorientasi ketika ditanya Yesus. Agapesu, dia jawab pilie ye. Tuhan menanyakan, apa kamu mengasihi aku agape? Lalu dia menjawab, aku mengasihi secara pilie atau persahabatan. Lalu Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Pada yang pertama, domba-dombanya masih muda kalau dalam bahasa asli. Pada yang kedua, masih tetap dijawab Petrus. Pilie ye. Dombanya sudah dewasa, tapi masih berkeliaran. Pada yang ketiga, masih dijawab Yesus. Dijawab Petrus walaupun dengan berlinang air mata. Ya, gembalakan domba-dombaku. Domba-domba yang dewasa yang sudah di kandang. Yesus berkata, akulah pintu. Kadang itu. Saudaraku yang kekasih, yang sangat saya kasih dalam Tuhan. Kingdom family merupakan kingdom God's family, bukan kingdom Satan family. Ya, kalau saudara tidak menjadi hamba, menyerahkan diri saudara sebagai hamba, jangan bermimpi saudara menjadi rumah pemulihan. Jangan bermimpi saudara jadi evangelis yang artinya penginjil, saudaraku. Paling-paling kita jadi pentakjil kalau dalam bahasa Kuyon saya di kaki 5. Ya, kalau sama saudara Kedar saya bilang, Injilmu itu menurut saya takjil. Biasanya mereka ketawa. Lalu saya coba menjelaskan dalam kearifan lokal agama mereka. Saudaraku yang kekasih. Matius 24 ayat 46 saya bacakan bagi kita. Berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, Maranatha. Ketika tidak kita lakukan talenta tadi, yang 1 talenta, maka Tuhan berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya. Markus 10 ayat 44 mengatakan, ingin jadi terkemuka, jadilah hamba bagi semua orang. Bayangkan saudara, Yesus berkata demikian. Lukas 19 ayat 17, hamba yang baik adalah hamba yang setia, perkara kecil. Sebab tidak ada orang jatuh karena batu besar, saudaraku. Tapi karena kerikil kecil. Bahkan di Lukas 19 ayat 17 dikatakan dengan jelas, hamba yang melakukan hal ini akan diberi kuasa untuk 10 kota. Symbolize, saudara. Orang yang bisa meredam kemarahannya, dia seperti mengalahkan sebuah kota, ya saudara. Lukas 16 ayat 13 berkata, hamba tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Sebab dia akan setia dan mengasihi yang satu dan membenci yang lainnya. Ayat 17 ayat 10 itu harusnya menjadi renungan bagi kita. Sebesar apapun pekerjaan yang Tuhan kita lakukan di hadapan Tuhan, harusnya kita selalu berkata, siapakah kami ini? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari bereskan diri kita.
Sukacita yang tidak tergantikan dalam event Natal ini. Kenapa choir pertama? Ya, kor pertama malaikat yang ada ribuan. Kepada gembala di padang adalah profesi yang paling rendah pada masanya. Kenapa pada mereka bukan kepada kita yang melayani meja Tuhan? Kenapa harus dengan gembala yang di padang, saudaraku? Saudara-saudara, sebenarnya secara makna alegorik adalah gembala-gembala yang di padang. Makna alegoriknya. Pelayan yang sejati, seperti Bill Bright, pendiri Campus Crusade for Christ, mengatakan, to serve Christ costs everything. Begitu banyak rekan-rekan kita yang mempertahankan imannya harus kehilangan lehernya, saudara. Ya, di Afghanistan, ya di daerah-daerah Arab Saudi, di Afrika, ya dalam konflik suku dan agama, di Somalia, ya saudaraku yang kekasih. Adakah kita tidak tergerak untuk terus berdoa sebagai hamba sehingga amanat agung itu tercapai? Dan secara pribadi kita, jangan sampai first degree dari family kita tidak terjangkau Injil karena kita sibuk melayani Tuhan, tanda kutip. Second degree, third degree, sampai fourth degree. Ya, di dalam pedigree pohon silsilah kita, yaitu keluarga kecil kita, keluarga besar. Soal hasil bukan urusan kita, saudaraku. Itu pekerjaan Tuhan. Sebagai penabur, penyiram, dan penuai. Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Pelayan yang sejati pasti taat dan setia pada tuannya. Karena mereka memiliki sukacita yang tidak tergantikan oleh apapun, siapapun, sikon yang bagaimanapun. Hebrew 13 verse 5. Saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, jangan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab ketahuilah Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Mari saudaraku kekasih, jadilah hamba yang setiawan, yang taat. Walaupun dengan segala resiko dan konsekuensinya. Memikul salib artinya saudara harus siapkan diri saudara difitnah. Ya, ditipu, dibohongi, dianiaya. Bahkan bisa saja seperti saudara-saudara yang saya ceritakan tadi. Untuk mempertahankan imannya. Mereka harus kehilangan nyawanya. Karena Yesus berkata, mereka yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi mereka yang kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, dia akan memperolehnya kembali. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini kiranya menolong kita. Untuk mengerti, memahami, terlebih lagi, mari sejak saat ini, jadilah hamba-hamba setiawan yang selalu mengatakan di hadapan Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang tiada berguna. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sebagai hamba. Jadikanlah spirit hamba ini merupakan panggilan kami ya Tuhan. Karena kami bersyukur atas penebusan-Mu. Kami berutang untuk membayar penebusan-Mu dengan memberitakan amanat agung-Mu itu. Tolong kami Tuhan Yesus, perlengkapi kami dengan karunia yang menolong kami, sehingga mereka dapat melihat perubahan karakter dalam hidup kami yang semakin seperti Yesus inginkan.